Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Donggo Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini menyampaikan video aksi nyata modul 1.4 bersama dengan rekan-rekan guru dari SMK Negeri 1 Donggo. Mari Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kami mengikuti calon guru penggerak. Di akhir modul 1 yaitu 1.4 dianjurkan kami itu untuk membuat video aksi nyata tentang budaya positif. Pada awalnya kami telah mempelajari antara lain filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai bapak pendidikan ada beberapa macam banyak ilmu yang terkadang kita tidak paham tentang pendidikan di situ. Antara lain filosofi itu misalnya Ingarso Sutrodo, Imadio Mangkarso, Tuturi Handayani. Yang biasa kita ingat atau kita dengar mungkin Tuturi Handayani saja. Padahal ketiga-tiganya itu sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama tadi adalah Ingarso Sutrodo. Jika berada di depan, maka seorang guru itu bisa menjadi teladan bagi anak-anak, bagi orang lain. Apabila kita tidak mampu menjadi teladan bagi anak-anak, mungkin kita bisa melihat diri kita apakah kita sudah menjadi guru atau tidak. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa diteladani oleh orang-orang di belakang kita. Ingarso Sutrodo. Ingmajo Mampuso. Apabila kita berada di tengah-tengah anak, maka kita bisa menyemangati, membimbing mereka. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Bila berada di belakang bisa menjadikan motivator, mendorong anak-anak untuk ke depan. Sebagai seorang guru, kita hanya membimbing anak-anak. Kita tidak mampu merubah anak, karena diibaratkan anak di situ itu adalah tanaman. Sekolah ini adalah lahannya, sedangkan guru adalah pengolah lahan. Sehingga di tanaman itu tidak mampu kita mengubah tanaman itu menjadi tanaman lain. Misalnya kita tanam padi, jangan mengharap berbuah jagung. Lalu apa yang dilakukan oleh guru? Yaitu menyediakan lahan, mengolah lahan, menanam, memilih, bibit, kemudian memupuk sampai mendapatkan hasil nanti anak-anak generasi bangsa ini. Kemudian anak-anak atau kita semua ini diibaratkan gunung es. Gunung es itu yang muncul hanya sedikit saja. Bahwa setiap anak itu ada program masing-masing, ada kemampuan masing-masing. Gunung es itu banyak yang tersembunyi. Ada bakat yang tersembunyi yang banyak di dalamnya, yang kemungkinan misalnya di sekolah itu dia tidak mampu pada akademik, tapi dia mampu melukis atau mampu tukang kayu. Itulah yang tersembunyi tadi. Beberapa pendidikan yang kami dapatkan di filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul aksi nyata 1.4 ini, budaya positif, tentu kita tahu apa sih budaya itu. Asal kata budi dan jaya. Budi itu akal, pikiran. Daya itu kemampuan, kekuatan, energi. Yang akan kami sampaikan di sini antara lain yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia apabila tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini, suatu saat nanti akan menuntut. Dia akan menuntut orang tuanya, menuntut gurunya. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti kita ingin hidup.
Bagaimana cara kita bertahan hidup? Apabila kita merasa lapar, tentu kita berusaha untuk makan. Tidak mungkin kita ini merasa lapar, ya biarkan aja lapar terus sampai mati. Jadi semua manusia memiliki kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang. Jadi seorang anak manusia pasti butuh kasih sayang. Kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari teman, kasih sayang dari orang-orang lain. Tentu kita tidak ingin kita dilihat saja sama orang lain dengan mata yang tidak mengenakan. Kita perasaan kita akan terganggu. Maka kita sebagai manusia butuh kasih sayang. Kemudian ketiga, penguasaan kemampuan. Jadi apa yang menjadi kemampuan kita, kita butuh orang lain itu menghargainya. Dan yang keempat, butuh kebebasan. Semua orang ingin bebas hidup, tapi bebas yang terukur. Misalnya di pendidikan, di sekolah ini anak-anak ingin bebas, tapi bukan berarti bebas melakukan apa saja yang melanggar dalam norma-norma yang ada. Oleh karena itu di dalam modul 1.4 juga ini dianjurkan kepada setiap kelas oleh wali kelasnya membuat kesepakatan kelas, sehingga nanti tidak akan ada lagi istilah hukuman. Tidak ada lagi istilah hukuman. Sebab dalam segitiga restitusi itu ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Nanti saya akan sampaikan segitiga restitusi itu. Jadi di setiap kelas dianjurkan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama wali kelasnya apa yang disepakati, sehingga suatu saat nanti apabila melanggar dari kesepakatan itu, siswa sendiri yang menyadarinya bahwa dia telah melanggar apa yang dia sepakati. Kemudian yang kelima, manusia pasti butuh kesenangan. Ada yang gak mau senang? Tidak ada. Semuanya mau senang. Yang di sana saja yang tidak. Yang di sini ada yang mau hidupnya sengsara? Ya, ya. Jadi setiap manusia pasti butuh hidup senang. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu teori motivasi. Nah, ini terkadang yang kita agak Bapak Ibu dulu. Ada istilahnya hukuman. Hukuman itu ada hukuman fisik, ada hukuman mental. Non fisik. Terkadang misalnya ada anak yang terlambat disuruh pisah, apakah itu memberikan solusi? Tidak. Kalau tidak, apa perasaan kalau diberikan hukuman misalnya pusat, merasa apa? Mau mengulangi lagi atau mau berubah? Ada yang menganggap bahwa dengan hukuman itu mampu merubah perbuatan manusia dari pelanggaran menjadi taat. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya suruh pilih dulu, apa mau hukuman, apakah mau penghargaan, atau mau restitusi? Mana yang lebih bagus? Penghargaan. Ya, tidak ada yang mau dihukum ya. Ada yang mau restitusi? Ya, ada. Ya, ada. Kenapa pilih restitusi?
Ya. Pak Ihsan. Cara simpel bisa merubah menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kemudian tadi ada yang mau penghargaan. Contoh, ada yang juara 1 diberikan penghargaan, misalnya uang. Kira-kira apa efeknya? Efek itu ada efek positif, ada efek negatif. Positifnya apa? Kebanggaan telah mendapatkan hadiah ya dari guru, dari kelas. Lalu efek negatifnya gimana? Sombong, merasa sombong. Bagaimana dengan teman lain? Apakah dia juara karena mau dapat hadiah atau karena usaha untuk merubah diri? Karena mau dapat hadiah atau mau menjadi orang yang lebih baik, artinya dia ada kesadaran sendiri. Sehingga dalam segitiga restitusi itu ada materi tentang dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga itu adalah hukuman. Ya. Contoh, seperti tadi apabila yang juara 1 diberikan penghargaan uang misalnya, maka yang lain itu merasa penting. Kemudian terkadang dia berusaha supaya dapat juara itu karena ingin dapat hadiah, ingin dapat uang. Maka cara yang paling tepat adalah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Dia sendiri yang mendapatkan pengetahuan apa yang dia lakukan. Misalnya seorang guru pada saat siswa terlambat datang, lalu guru menanyakan, kenapa kamu terlambat? Apakah itu hukuman? Tidak. Ya? Tidak. Kenapa kamu terlambat? Apa itu hukuman? Hukuman tadi ada dua ya. Ada secara fisik. Ya. Apakah hukuman tadi? Apa yang kamu lakukan hari ini sehingga anak ya, saya tahu. Apa yang kamu tahu? Saya terlambat. Itu restitusi. Jadi anak sendiri mencari tahu apa kesalahannya. Apa kamu sudah tahu perjanjian atau apa tadi ya, pernyataan kelas yang telah dibuat bersama wali kelas, bersama teman-teman? Tahu. Antara lain apa pernyataan kamu? Tidak boleh terlambat. Inilah yang disebut dengan cara terbaik dalam dunia pendidikan tentang teori motivasi restitusi. Jadi mudah-mudahan dengan materi singkat yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah wawasan saya khususnya dan untuk kita semua dalam dunia pendidikan ini. Orang-orang yang berada di dunia pendidikan adalah orang-orang terbaik, orang-orang hebat, karena dia mampu menanamkan modal untuk dunia dan akhiratnya. Setiap ilmu yang kita sampaikan itu apabila berkaitan dengan agama, maka menjadi penolong kita di hari kelak nanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.